Pernah kebayang nggak, selembar ijazah dari puluhan tahun yang lalu tiba-tiba jadi pusat kontroversi nasional? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gugatan hukum yang mempertanyakan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, dan kita lihat bareng-bareng bukti apa aja sih yang sebenarnya diajukan di pengadilan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya selembar kertas bisa sampai memicu gugatan hukum dan keraguan publik sebesar ini? Ini bukan cuma soal selembar kertas loh, tapi ini cerita tentang gimana kita mencoba memverifikasi sejarah dan tantangan yang muncul ketika bukti fisik itu sulit banget ditemukan setelah puluhan tahun. Oke, biar kita semua paham alurnya, ini dia peta jalan investigasi kita. Kita akan telusuri langkah demi langkah, mulai dari foto yang diperdebatkan, jejak dokumen yang katanya hilang, sampai pernyataan resmi dari pihak universitas. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari awal mula masalahnya. Jadi semua ini berawal dari sini. Sebuah gugatan hukum resmi yang menantang keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gugatan inilah yang memaksa semua pihak untuk ibaratnya membuka kembali catatan-catatan yang usianya sudah puluhan tahun. Petunjuk pertama yang jadi sorotan. Ini uniknya, bukan dokumen, tapi justru sebuah foto. Yap, wajah di dalam ijazah inilah yang pertama kali memicu perdebatan sengit baik di ruang publik maupun di pengadilan. Di pengadilan, muncul seorang saksi kunci yang juga alumni UGM. Dia memberikan kesaksian yang intinya begini, sulit bagi saya untuk yakin bahwa foto ini dan Pak Jokowi adalah orang yang sama. Pernyataan inilah yang jadi pondasi utama keraguan dari sisi visual dalam kasus ini. Oke, dari soal foto, sekarang kita pindah ke jejak dokumennya. Karena ternyata bukan cuma foto yang jadi masalah. Pihak penggugat juga menyoroti hilangnya dua dokumen akademik penting dari era 80-an yang seharusnya bisa jadi bukti pendukung kelulusan. Dokumen pertama yang dicari-cari itu laporan kuliah kerja nyata atau KKN. Dan ini bukan tugas biasa loh. KKN itu syarat wajib buat lulus. Jadi wajar kan kalau laporan fisiknya nggak ada, orang langsung bertanya-tanya, kemana perginya dokumen ini? Universitas Gadjah Mada pun kasih jawaban. Kata mereka, nilainya sih ada, tercatat ini bukti kalau programnya sudah selesai. Tapi laporan fisiknya, nah itu yang nggak ketemu. Alasannya menurut UGM cukup wajar. Ada reorganisasi dan pemindahan arsip selama lebih dari 40 tahun. Selain laporan KKN, ada lagi nih dokumen kedua yang dicari, Kartu Rencana Studi atau KRS. Ini formulir yang diisi mahasiswa tiap semester untuk merencanakan mata kuliah. Pertanyaannya sama, di mana jejak dokumen ini? Nah, penjelasan universitas soal ini juga menarik. Ternyata, di zaman itu, Fakultas Kehutanan memang nggak pernah mengarsipkan KRS secara terpusat untuk mahasiswa manapun. Formulir itu cuma dipegang sama mahasiswanya dan dosen pembimbing. Jadi menurut mereka, ya wajar kalau nggak ada di arsip, bukan sesuatu yang aneh. Supaya kita ngerti kenapa kok dokumen-dokumen ini bisa hilang atau nggak terarsip, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Kita perlu lihat gimana sistem akademik UGM di tahun 80-an, karena aturannya beda banget sama sekarang. Timeline ini penting banget karena menunjukkan UGM ternyata lagi di tengah-tengah transisi sistem akademik yang besar, pas banget di era Presiden Jokowi kuliah. Perubahan inilah yang jadi salah satu jantung perdebatannya. Oke, biar nggak salah paham, sarjana muda di zaman itu tuh bukan gelar vokasi kayak D3 ya. Anggap aja ini kayak pos evaluasi di tengah jalan sebelum dapat gelar sarjana penuh. Perbedaan ini krusial banget dalam argumen hukum yang diajukan. Angka 120 ini jadi amunisi berikutnya dari pihak penggugat. Argumen mereka kira-kira begini, loh 120 SKS itu kan jumlahnya cuma cukup untuk tingkat sarjana muda, bukan untuk gelar sarjana penuh yang butuh sekitar 160 SKS. Nah, setelah semua klaim dan bukti ini dilempar ke publik, gimana dong sikap resmi dari UGM, institusi yang ngeluarin ijazahnya? Yuk, kita bedah pernyataan final mereka. Pesan utama dari Rektor UGM itu lugas dan jelas. Menurut catatan universitas, Joko Widodo adalah mahasiswa sah, sudah memenuhi semua syarat akademik, dan memang lulus dari Fakultas Kehutanan. Titik. Tapi, nah ini dia detail pentingnya, ada tapinya. UGM emang mengkonfirmasi status kemahasiswaan dan kelulusan Presiden Jokowi berdasarkan data internal mereka. Akan tetapi, mereka menyatakan tidak bisa memverifikasi keaslian lembaran ijazah fisik yang spesifik yang beredar saat ini. Kenapa? Ya karena sudah 40 tahun lebih berlalu. Jadi, setelah kita lihat perdebatan soal foto, jejak dokumen yang hilang, sampai pernyataan resmi universitas, kita sampai pada inti dilemanya nih. Dan inilah pertanyaan besar yang tersisa dari semua ini. Kalau catatan resmi hilang ditelan waktu, apalagi yang bisa kita pegang sebagai bukti?
ini bukan cuma soal ijazah, tapi soal memori sebuah institusi dan gimana cara kita membuktikan sebuah fakta di zaman sekarang di mana segalanya bisa dipertanyakan. Nah, menurut Anda gimana?